Halo, perkenalkan nama saya Sobat Semarang, ini saya 25, 12, 10, 11, 10. Saya akan menjelaskan tentang sejarah musik Yunani, yaitu ini tugas dari Pak Yoyo, sejarah musik. Oke, di sini saya akan menjelaskan sejarah musik dan mengedukasi sejarah musik Yunani. Kita mundur ke zaman Yunani kuno, 800 sebelum Masehi sampai 300 sebelum Masehi. Musik Yunani kuno lahir dari mitologi dengan dewa Apollo sebagai simbol musik. Instrumen utama seperti lire itu dikenal dengan lira ya. Musik dawai dan aulos, flute ganda digunakan dalam ritual, teater, drama tragedi atau komedi serta kompetisi lainnya. Jadi di sini Apollo sebagai simbol musik Yunani kuno, dan instrumen utama itu pada waktu itu yaitu lire dan aulos. Kita masuk ke era Bizantium, Bizantium abad keempat sampai 1453 Masehi. Saya akan jelaskan. Setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi, musik berkembang di Kekaisaran Bizantium yang Kristen Ortodoks. Fokusnya pada musik gereja seperti hime, kontakion, dan kanon yang dibawakan oleh Romanos Melodos. Sistem notasi etnotenik digunakan untuk intonasi vokal dengan skala Bizantium yang mempengaruhi musik Eropa Timur. Jadi sejak jatuhnya Kekaisaran Romawi, musik berkembang yang di Kristen Ortodoks, fokusnya pada musik gereja. Masuk ke era modern abad ke-19 sampai sekarang. Pada abad ke-19 sampai 20, musik Yunani dipengaruhi oleh pendudukan Ottoman dan migrasi. Jadi sudah banyak orang-orang luar yang masuk. Yunani melahirkan genre rebetiko atau musik rakyat urban dengan bouzouki menceritakan kehidupan pelaut. Komposer Mikis Theodorakis abad ke-20 menggabungkan tradisi dengan elemen barat seperti dalam Jorba the Greek. Jadi memang dalam sejarah musik itu musik barat ya, musik Eropa tuh sangat memengaruhi yang seperti Pak Yoyo bilang kemarin, memang sangat mengubah, sangat menambah-nambahkan atau bisa merubah sejarahnya, karena memang musik barat tuh sangat besar dampaknya bagi sejarah musik-musik kuno Yunani. Sampai sekarang kita juga masih ya memakai musik barat Eropa modern. Dan musik Yunani membentuk musik barat harmonis klasik dan Timur Tengah Arabesk. Ia tetap hidup melalui festival dan inovasi digital, menunjukkan evolusi dari ritual kuno hingga budaya populer. Jadi walaupun memang dampak dari musik Eropa itu dan Barat itu besar, tetapi warisan dan pengaruh dari musik Yunani yang di zaman kuno itu masih ada sampai sekarang, dan juga ilmu-ilmunya dan apapun yang hasil dari kemarin itu yang warisannya mereka buat, pengaruhnya itu ada sampai sekarang yang kita gunakan sekarang, hanya berkembang dan menjadi lebih baru saja dan kita pakai sekarang. Jadi itu guys. Dan di sini saya akan menambahkan satu lagi terakhir warisannya dari musik Yunani membentuk dunia musik. Jadi ada warisannya, musik Yunani membentuk dunia musik. Di Barat yaitu harmoni Pythagoras menjadi dasar musik klasik. Ya, Bach, Beethoven, opera Italia terinspirasi teater Yunani. Jadi banyak juga musik klasik yang terinspirasi dari musik Yunani. Di timur, skala Bizantium mempengaruhi musik Arab dan Turki. Di modern sekarang, pengaruh pada jazz. Jadi jazz itu ternyata terbentuk juga dari dulu ya musik Yunani. Ya, pengaruh pada jazz, improvisasi, film soundtrack, dan digital sampling dalam EDM. Warisan ini terlihat dalam UNESCO. Jadi ternyata memang terlihat guys, bukan hanya sekedar sejarah aja, tapi ada warisannya dan ada juga buktinya dan terlihat dalam UNESCO yang mengakui musik Yunani sebagai warisan budaya
dan dalam pendidikan musik global. Jadi diakui guys, bukan sejarah yang ngomong kosong doang. Dan kesimpulannya, sejarah musik Yunani lengkap menunjukkan evolusi dari ritual mitologi ke inovasi kontemporer. Ya, kontemporer itu zaman sekarang, yang mencerminkan ketahanan budaya Yunani. Jadi walaupun zaman telah berganti, masa telah berganti, dan inovasi semakin banyak, tetapi tetap musik Yunani itu tercermin dalam musik zaman sekarang. Masih ada pertahanan budaya Yunaninya, pertahanan. Ia terus hidup, yaitu musik Yunani terus hidup melalui pendidikan, festival, dan kreasi modern. Di sini juga menginspirasi, jadi bisa menginspirasi generasi baru. Oke, jadi memang sejarah musik ini memang tidak bisa dijelaskan semuanya guys, karena kita juga tidak tahu secara lengkapnya apa. Dan saya juga di sini melihat dari AI dan juga dari artikel-artikel yang lain, jadi hanya bisa menjelaskan sampai sini saja. Tetapi memang sejarah musik Yunani, mau Yunani, Mesir, atau yang lain itu memang sangat berguna bagi kita sekarang, sehingga kita juga bisa memainkan alat musik yang inovasi baru. Misalnya kemarin lira, tetapi sekarang gitar. Nah, jadi banyak inovasi baru yang terlahir dari ide-ide zaman-zaman dulu. Jadi terima kasih buat orang-orang dulu yang telah berpikir keras untuk musik, dan musik berkembang saat ini. Ya itu saja guys untuk penjelasan saya dan edukasi saya tentang sejarah musik Yunani kuno hingga zaman sekarang. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Shalom.